Dalam urusan agama ini lebih berat. Banyak orang sudah hijrah secara zahir, bajunya sudah hijrah, jenggotnya sudah hijrah, sarungnya sudah hijrah, tapi batinnya belum hijrah. Yang tadi tubuh yang berupa jiwa ini mesti diikat, ya. Senang dengan lawan jenis, ikat dengan akad. Ingin makan, ikat dengan pekerjaan yang halal, ya. Ingin berkuasa, maka ikat dengan kemampuan mengendalikan emosi. Diri ini yang mesti diikat dengan ketundukan kepada Allah. Tunduk kepada Allah, itu yang disebut dengan al-Islam. Maka itu sebabnya orang-orang yang berterima kasih, bersyukur itu doanya sedikit, kabulnya banyak. Tapi banyak orang yang menuntut kepada Allah, namun dia suka mengeluh. Yang saya hormati Ketua MUI, ya, Tuan Guru Bambang, ya. Semoga Allah berkahi hayat beliau, ya. Pengurus Masjid Dzul Firdaus, ini yang punya surga Al-Firdaus ini berarti. Para imamnya, para asatisnya, wabil khusus para jamaahnya, ya. Semoga semua kita diizinkan bersama Rasulullah di surga Firdaus. Hadis yang mau kita baca, yang barangkali saya mengikuti saja kitab Halut Ahli Tahqiq, nanti relevan dengan judul yang tadi disampaikan. Diriwayatkan dari Sayyidina Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, al-Islamu alaniyah. Islam itu alaniyah. Apa arti alaniyah? Sesuatu yang tampak. Itu al-Islam. Wal imanu fil qalb. Tapi iman tidak tampak. Iman itu di dalam kalbu. Maka iman bukan berdasarkan tebalnya sorban. Iman bukan berdasarkan panjangnya rida. Iman bukan karena saya pakai gamis. Iman bukan karena saya punya tasbih. Bukan. Iman bukan berarti saya pajang ada foto habaib di rumah. Bukan. Al-iman fil qalb, di dalam qalbu, ya. Wa taqwa hahuna. Qalbu itu ada wadahnya, disebut dada. Wa taqwa hahuna, dan takwa itu di dalamnya, di dalam dada, ya. Nabi tunjuk 3 kali. Berarti Islam, iman, takwa. Yang zahir cuma satu, yaitu al-Islam. Yang batin ada 2, al-iman dan at-taqwa. Kenapa di zaman Rasulullah SAW ada orang munafik? Pakaiannya pakaian orang Islam, tapi di kolbunya tidak ada iman, di dalam dadanya tidak ada takwa. Maka orang-orang munafik ini, dia berguru kepada Nabi SAW, tapi sekali saja melihat keganjilan pada keluarga Nabi atau pada Nabi SAW, maka dia buatlah cerita palsu. Ini ciri-ciri orang munafik, ya. Semoga Allah membebaskan diri kita dari kemunafikan dan memberikan al-Islam, al-iman dan at-taqwa. Amin. Untuk diri kita sendiri, yang di dalam diri kita ada nur Nabi Muhammad SAW. Mari kita bacakan surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu
kita sering kirim Fatihah untuk Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, benar ya? Kirim Fatihah untuk Nabi SAW. Sering kirim Fatihah untuk Imam Muhammad Bahauddin Shah Naqsyabandi. Tapi kapan Bapak Ibu ini kirim Fatihah untuk diri sendiri? Ya. Al-Fatihah itu isinya adalah doa, dan doa tertinggi ada dalam Al-Fatihah. Afdalud doa alhamdulillah, begitu kata baginda Rasulullah SAW. Doa paling afdal, paling tinggi adalah engkau mengatakan alhamdulillah. Apa makna alhamdulillah? Terima kasih wahai Allah. Maka orang yang berterima kasih, doanya gak perlu lagi pakai simbol, karena dia sudah senantiasa berdoa. Itu sebabnya orang-orang yang berterima kasih, bersyukur itu doanya sedikit, kabulnya banyak. Tapi banyak orang yang menuntut kepada Allah, namun dia suka mengeluh, suka berprasangka buruk kepada Allah, maka doanya tidak diterima. Karena ciri-ciri doa diterima, dia berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan berbaik sangka itu ciri-cirinya tidak mengeluh dan suka berterima kasih. Orang berterima kasih ciri-cirinya baca alhamdulillah. Tapi tidak semua orang baca alhamdulillah dia bersyukur. Alhamdulillah itu kalimat orang Islam, tapi belum tentu semua orang baca alhamdulillah kalbunya bersyukur. Siapa tahu lagi mau nyalek ya. Alhamdulillah dilanjutkan. Ya, ajaran kita tidak melarang berpolitik. Ya. Politik itu fardu kifayah. Fardu silakan ya. Namun pandai-pandailah. Jangan sampai menjual agama untuk cuma 5 tahun. Ya. Bapak Ibu yang makan Allah, nah kembali ke hadis yang tadi. Islam itu zahir, iman itu batin. Berarti al-Islam hukumnya pada hukum badan. Hukumnya al-Islam pada apa? Hukum badan. Sayyidina Ali, Sayyidah Fatimah, dalam satu riwayat disebutkan dan kemudian dinukil dalam fatwa Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, Allah secara hakikat sudah menikahkan mereka di langit sebelum di bumi. Tapi tetap saja di bumi mesti diterapkan hukum al-Islam. Jadi al-Islam ini hukum badan. Mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki kena hukum al-Islam. Itu sebabnya walaupun kita boleh mengenal Allah cukup dengan kalbu, tapi kalau sholat mesti tutup aurat. Seandainya bertuhan itu, beragama itu cukup dengan hati, tidak perlu pakai badan, kita tidak perlu ke masjid. Karena kalbu kita juga masjid. Qalbul mu'min baitullah. Kalbu orang beriman itulah hakikatnya masjid, hakikatnya baitullah. Maka tidak cukup beragama hanya dengan ya, Bapak Ibu, kalau kenyang itu hakikat, tanpa makan mungkin nggak? Mungkin, tapi kita masih punya tubuh, maka hukum badan ini masih tetap diperlukan. Oleh karenanya mesti makan yang halal. Apabila orang mengatakan saya ini ahli hakikat, lalu dia makan halal haram sama saja, maka batallah batinnya. Nah, jadi diri kita dibagi dua. Ada diri yang zahir. Diri yang zahir ini tubuh. Tubuh ini berkait dengan apa? Nafs, jiwa. Nah, jiwa ini, nafs ini, karakter jiwa kita ini, tubuh kita kan mirip dengan hewan, Bapak Ibu. Benar? Benar ya? Coba lihat hewan di sekitar kita, jangan sampai sama dengan mereka. Hewan, kucing, guguk. Orang Tanjung Pinang nyebut anjing itu anjing juga. Ada sebutan lain enggak?
Hah? Kalau di kampung bapak ini ada lagi GACIK, Pak. Gak usah disebut, Pak, ya. Bapak udah lupa, alhamdulillah itu. Ada sebutan yang lebih jelek daripada itu, ya. Si binatang-binatang ini suka nyala orang, suka bentak orang, suka menakuti orang, suka emosi. Maka jiwa itu ada karakter, namanya karakter emosi. Jadi orang yang suka marah itu, dia baru mengemukakan dirinya yang zahir. Diri yang zahir apa itu? Dirinya yang suka marah. Jadi kalau tersinggung dikit, dia nggak tahu siapa saya. Nah, suka ngomong gitu nggak? Lagi nyetir, lagi bawa motor, bawa mobil, disalip orang, lalu marah disalip pulang. Nah, ini masih karakter apa? Karakter buas. Orang ini dan binatang buas hampir sama, cuma bedanya bisa nyetir aja. Mau begitu? Mau jadi orang begitu setiap hari? Ya? Tapi kok kita membiarkan diri kita begitu? Itu kalau ada orang ahli hakikat bisa lihat, itu yang dia lihat bukan manusia. Itu yang lihat yang nyetir si guguk, si kalbun tadi. Bukan kolbun, kolbu hati. Kalau kalbun ANJING, ya. Pernah ketemu orang, ini karakter kedua. Mungkin kita sendiri. Obrolan tiap hari duit. Ya. Tiap hari ngomongnya duit, nggak ngomong duit, nggak bahagia deh. Yang sayangnya, pasti Pak Ketua MUI kita menyaksikan dan sedih melihat banyak dai-dai nggak mau lagi datang dakwah kemana, cuma karena urusan duit. Benar, Tuan Guru, ya? Zahirnya manusia, batinnya binatang ternak. Makanya di Quran disebut ulaika kal an'am, mereka dan binatang ternak 11-12. Karena tiap hari ngomongnya duit. Nah, maka apapun kerjaan, apapun aktivitas, duit bukan Tuhan kita, ya. Maka dalam zikir-zikir kita selalu baca ilahi anta maqsudi, ya Allah, tujuanku engkau bukan duit. Nah, sering saya dengar orang ngomong gini, yang penting bisa makan, tak? Tiap hari, besok kita naik Gojek lagi, itu lagi ngomongnya. Besok naik angkot, begitu lagi. Ya, yang penting bisa makan, tak? Jadi apapun urusannya yang penting bisa makan. Ini binatang ternak itu urusannya makan duit, makan duit. Agak naik dikit syahwat, urusan lawan jenis. Tapi sekarang agak ngeri, sesama jenis pun ada, ya. Semoga ada yang terjangkit itu Allah sembuhkan penyakit batinnya. Amin ya rabbal alamin. Itu diri yang zahir. Diri ini yang mesti diikat dengan ketundukan kepada Allah. Tunduk kepada Allah, itu yang disebut dengan al-Islam. Maka yang tubuh ini berkait dengan yang disebut jiwa, nafs. Jadi mana diri yang zahir? Tubuh. Yang tadi, tubuh yang berupa jiwa, ini mesti diikat, ya. Senang dengan lawan jenis, ikat dengan akad. Ingin makan, ikat dengan pekerjaan yang halal, ya. Ingin berkuasa, maka ikat dengan kemampuan mengendalikan emosi. Bagi Nabi SAW, orang hebat itu bukan orang yang bisa mengalahkan orang dengan tinju, ya.
Bukanlah orang hebat itu yang kuat dalam bertarung. Orang hebat itu yang ketika marah dia sanggup untuk tidak marah, ya. Orang menghardik kita boleh menghardik dia, tapi kita tidak balas menghardik. Oh, itu orang hebat. Itu dia bukan lagi binatang buas. Karakter buas dalam dirinya sudah takluk. Dalam urusan agama, apa buktinya? Suka nyenggol orang, suka nyenggol. Kalau ahli agama, orang beragama nyenggolnya pakai apa? Kalau orang torekot nyenggol torekot lain, ya. Kalau orang yang suka kajian-kajian fikih nyenggol kelompok lain, ya. Orang yang sedang ingin senang ikut sunnah Nabi menilai orang selain dia tidak ikut sunnah Nabi. Nah, dia sudah Islam zahirnya, tapi batinnya belum. Makanya jangan heran, kok kawanku sudah hijrah, tambah jauh dari akhlak yang baik. Kok kawanku banyak yang hijrah, tapi setiap hari nyinggung kita. Kalau masuk masjid, seakan-akan dialah ahli surga, yang lain enggak. Kalau masuk majelis, cuma majelis dia yang dia mau ikut, majelis kita dia mau ikut. Majelis kita disebut majelis bid'ah. Kok bisa orang begitu? Itu emosinya belum diislamkan. Dia baru Islam di batin, di zahirnya. Pakaiannya sudah hijrah, tapi jiwa dia belum dihijrahkan. Jadi jangan heran kalau dulu di dunia kerja, ya, orang nyinggung dia hambat orang dalam pekerjaan. Kalau sekarang udah masuk ke dalam dunia keislaman, maka dia urus juga urusan keislaman. Maka jangan heran banyak masjid orang tengkar di masjid, Bapak Ibu. Benar ya? Masjid Zulfirdaus aman Pak Pengurus? Hah? Sepertinya senyumnya senyum pahit ini. Ya. Senyum menahan ini ya. Saya tidak tahu kondisi di masjid sini, tapi saya yakin di mana-mana sama. Sampai di Arab sana sama, Pak. India, Pakistan, bahkan di Eropa, di Turki itu sama. Jadi kalau orang baru hijrah zahirnya, belum hijrah batinnya, masuk masjid, dia pandang orang lain itu belum Islam, belum, masih ahli bid'ah. Kalau orang torekot ngelihat orang yang nggak bertorekot, itu belum bertauhid, itu belum usul. Itu Pak Ketua MUI itu belum usul itu. Yang ngomong orang baru masuk torekot kemarin sore, ya, nggak sopan. Nih saya kasih tahu ya, di ijazah torekot saya, ketika guru kita mengijazahkan ada perintah wajib, akrimul fuqaha, hormati ahli fikih, hormati ulama, wajib menghormati ulama. Tentunya ulama yang kita pahami dalam pemahaman kita hari-hari, orang yang mencari pelita di dalam negeri, ya. Jadi al-Islam urusannya apa? Baru zahir. Jadi wajar kalau kemudian dia sudah berislam secara zahir, tapi batinnya belum, karena ada sisi yang lain, yaitu sisi yang kita sebut al-iman. Jadi kenapa ada orang Islam wajahnya gelisah? Ini wajahnya wajah yang mana-mana nih? Semoga yang bukan gelisah itu ya. Katanya ustadz tapi wajahnya gelisah. Katanya subuh pagi tapi wajahnya gelisah. Wajahnya wajah-wajah orang yang tidak tenang gitu. Apa masalahnya? Imam Yahya bin Muaz Ar-Razi, namanya sama dengan saya belakangnya doang ya. Yahya bin Muaz Ar-Razi. Ditanya, kenapa ada orang yang hatinya, wajahnya kelihatan bahagia, ada yang tidak? Apa jawaban beliau? Orang yang wajahnya bahagia itu kena batin dia bercahaya. Cobalah lihat tuan-tuan ini kalau lagi awal terima dikaji, itu wajahnya sumringah,
Tapi itu baru sumringah nafsiyahnya, jiwanya. Itu belum sumringah, belum bahagia kolbunya. Kapan bahagia kolbunya? Jika terima sesuatu, dia itikadkan bahwa ini dari Allah SWT, pasti bahagia kolbunya. Bapak Ibu, pernah dulu dikasih orang yang kita suka satu hadiah, pernah nggak? Pernah. Kalau kita suka berarti kenal nggak? Berarti sudah kenal dengan orangnya. Karena sudah kenal, kita hormat kepada dia, bahkan kita cinta sayang kepada orang itu. Lalu orang itu beri kita hadiah. Itu hadiah mungkin sedikit, tapi rasa di hati berbukit-bukit. Rasanya banyak. Kenapa? Karena kenal. Tapi coba kalau tidak kenal, dikasih banyak pun rasanya sedikit. Dan yang paling banyak memberi kita hadiah adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun karena kurang kenal kepada Allah, walaupun banyak pemberiannya, rasanya sedikit. Tiap hari ngeluh, tiap hari, ya. Bapak Ibu tahu kabar Sudan? Sudan itu dari sebelum puasa kemarin, bahkan dari tahun sebelumnya, itu konflik terus. Mereka untuk makan sehari itu udah sulit. Nih, adik-adik saya, ya, mahasiswa-mahasiswa saya yang kuliah ke sana, itu akhirnya kuliahnya terganggu. Ya. Yang sudah lama dari tahun berapa itu, Tuan Guru, Suriah konflik itu tahun berapa? Sebelum 2013, dari 2011 ya. Ya Rob, itu orang sampai hari ini mau makan roti aja sulit. Di sana orang makan roti gandum. Sulit cari gandum, apalagi cari nasi. Hari ini ya, mereka masih sibuk urusan bom. Dan yang paling menggenaskan, menyedihkan apa? Ada satu kota tua namanya Aleppo atau Halab, bahasa Arabnya Halab. Itu kota punya PDAM, dibom oleh kelompok ekstrim pakai kalimat takbir. Kalau PDAM dibom, itu mengalahkan pemerintah sana atau menyengsarakan rakyat sana. Ya. Listrik dibom, PDAM dibom. 3 bulan mereka tidak ada api, tidak ada listrik, tidak ada air bersih. Tapi mereka masih bisa bersyukur. Orang Aleppo itu dari dulu itu sudah korban perang, dari zaman keberapa pun sudah sering perang. Negeri kita ini paling aman, alhamdulillah. Cuma kurang bersyukur. Jangankan mensyukuri Allah, terima kasih kepada orang atasan kita pun kita tidak ada. Apalagi kepada pemimpin kita, apalagi kepada ulama kita. Ya. Masih sakit hati karena politik lama, padahal calon presiden sudah ganti. Ya. Masih belum terobati hatinya karena nafsiyahnya berpenyakit. Karena beragama dengan emosi. Emosinya dianggap sebagai sebuah agama. Lain dengan pilihan dia, lain agamanya. Sampai hari ini udah mau 5 tahun nih belum berubah juga. Ya. Karena beragama masih dengan emosi, lalu menjadikan emosi dia sebagai simbol beragama. Saya doakan nanti capresnya banyak, biar nanti nggak politisasi agama. Saya doakan nanti semoga pengurus masjid mau undang semua caleg masuk masjidnya, biar tidak hanya caleg partai tertentu yang mengklaim dirinya paling islami. Ya, ya Pak Ketua ya, Pak Pengurus, undang semua caleg Pak pengajian. Undang aja semuanya. Supaya nggak semuanya inilah partai Allah. Inilah caleg-caleg pilihan Allah. Ntar calegnya disebut calegullah. Ya, jangan sampai itu terjadi lagi. Ya, kita ini orang berakal, mau ilmunya sama dengan kemarin. Ya. Sayyidah Aisyah mengatakan, aku melihat diriku terhina
jika hari ini sama dengan kemarin ilmunya? Mau begitu lagi? Ya, ini saya melawan arus, Pak. Teman-teman saya para asatis banyak yang terjebak di sini, yang menganggap politik itu sebagai simbol agama, terjebak dengan kalimat Ustaz, Buya, Tuan Guru, Islam tidak terpisah dari politik. Giliran saya ngomong politik, Buya kok ngomong politik? Apalagi kalau saya nyalek, kan gawat. Loh, Ustaz ngurus agama aja. Digituin gak Tuan Guru? Ya sama digituin. Ini jamaah ngajarin Buya, ngajarin Ustaz, kan lucu. Giliran kita bidik dia, oh nggak boleh Ustaz, agama tidak boleh pisah dari politik. Giliran kita ngomong politik, beda dengan politik dia, apa kata dia? Ustaz ini ngomong politik, ya. Serba salah. Cuma karena beda 0, maka kita harap nih capresnya lebih dari 2, ya, supaya nanti orang-orang ini tidak klaim bahwa dia wakil satu agama. Amin ya rabbal alamin, ya. Tapi kalau ingin hancurkan negeri, ya silakan politisasi agama. Silakan ustadz-ustadz, tuan-tuan guru politisasi agama, pakai mimbar untuk urusan agama, untuk urusan politik. Nih politisasi, pilih ini, nanti silakan. Tapi siap-siap hancurkan masjid. Bangunannya masih megah, tapi dalamnya hancur, cerai-berai. Gak ada urusannya, Pak. Sayyidina Ali beda politik dengan Sayyidina Umar. Dua-duanya dijamin masuk surga. Sayyidina Ali beda politik dengan Sayyidina Muawiyah, bahkan mereka perang. Tapi kita tetap baca radhiyallahu anhum, semoga Allah meridhai Sayyidina Ali, semoga Allah meridhai Sayyidina Muawiyah. Walaupun ada 1-2 guru saya ahlu sunnah itu tetap mengkritisi Muawiyah, karena memang secara politik keliru. Tapi adab kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW, apa adab kita? Umar bin Abdul Aziz, tahu Umar bin Abdul Aziz? Ditanya orang, dia ini bukan sahabat Nabi, dia tabi'in. Dia gak ketemu Rasulullah SAW, gak ketemu Muawiyah, gak ketemu Ali. Apa kata dia ketika ditanya orang, Umar bin Abdul Aziz, dia ini sholat setiap hari 150 rakaat. Ada yang amalannya sebanyak itu? 150 rakaat, ya. Ini baru tahajud 1 rakaat, 3 rakaat, nah, kayaknya udah mukanya paling soleh sekali, ya. Nanti besok ngomong, ngantuk nih mas, bang, kenapa? Malam tadi tahajud. Hari Senin bibirnya pecah-pecah, badannya lemas. Ditanya orang, kenapa lemas bang? Aku nih puasa. Ya, baru sedikit amal sudah sangat beda gayanya dengan orang. Sayyidina Umar bin Abdul Aziz ditanya oleh ini khalifah yang paling baik di zamannya. Ditanya, apakah engkau lebih mulia dari Muawiyah yang memerangi Ali? Apa jawaban beliau? Debu yang menempel di jubah Muawiyah, baru debu, Pak. Sesaat saja dia membersamai Rasulullah, lalu ada debu menempel di badannya. Walaupun dia cuma 2,5 tahun bersama Rasulullah, selama itu debunya lebih mulia daripada Umar bin Abdul Aziz. Apalagi sahabatnya, apalagi orangnya, yaitu Sayyidina Umar. Tapi Sayyidina Umar juga mau ngomong ini, Sayyidina Umar bin Aziz, yang lebih lama sama Rasul, Muawiyah atau Ali? Mana yang lebih lama? Muawiyah itu masuk Islam pas Fathu Mekah. Fathu Mekah tahun 8 Hijriah. Sayyidina Ali sudah Islam itu barengan dengan Khadijah, Abu Bakar, Waraqah bin Naufal. Itu cuma beberapa hari bedanya. Jadi orang yang paling awal Islam Khadijah dari kalangan perempuan, Abu Bakar di kalangan yang tua, yang paling kecil adalah Ali bin Abi Thalib. Jadi Sayyidina Umar bin Abdul Aziz ingin ngomong,
Jika Muawiyah, maksud dia, jika Muawiyah cuma 2,5 tahun bersama Rasulullah, debunya lebih mulia daripada saya, apalagi Sayyidina Ali. Tapi beliau tidak mau menghujat Muawiyah, tidak mau berlebihan juga memuliakan, mengatakan memuji Sayyidina Ali. Cukup pakai bahasa-bahasa simbol. Begitulah ulama-ulama terdahulu meredam orang konflik urusan politik. Itu kenapa? Jadi saya paham kenapa hari ini 0102 2011 masih ada. Jangankan itu, di zaman Sayyidina Umar Aziz udah meninggal Muawiyah, udah lewat 50 tahun, itu masih orang terkenang masalah politik Ali, politik Muawiyah. Jadi kita maklumi juga Tuan Guru, kenapa lukanya ini masih ada. Ya, Sayyidina Umar bin Abdul Aziz melihat pertarungan 01 Ali, 02 Muawiyah itu betul-betul kenceng, sampai udah meninggal, orang-orang yang perangnya semua sudah meninggal, efeknya masih ada. Isu-isu politik dijadikan isu agama. Nah, saya sampaikan Bapak Ibu, jangankan beda politik, beda cara sholat boleh nggak? Di sini pakai kunut nggak tadi? Ya, kalau ada orang subuhnya nggak berkunut, sah nggak sholatnya? Benar nih, Ahlus Sunnah nggak dia? Ahlus Sunnah. Dari 4 fikih, 4 imam, cuma Imam Syafi'i yang berkunut subuh. 3 imam lagi itu bukan Wahabi, Pak. Jangan nggak berkunut Wahabi, nggak begitu. Ya, biasa aja. Gurunya Imam Syafi'i, Imam Malik nggak berkunut. Murid Imam Syafi'i, Imam Ahmad nggak berkunut. Biasa aja kita mau orang nggak berkunut. Oh, kalau Bismillah nggak dijaharkan, terus dia salafi, nggak ada urusannya. Itu Imam Ahmad, murid Imam Syafi'i, Bismillah nggak dijaharkan. Saya berguru di majelis-majelis ulama yang ada di Mekah, mereka mazhabnya Maliki, itu Bismillahnya nggak dijaharkan. Jadi kita ngambil juga di sana fikih Maliki itu, belajar juga kita, nggak ada urusannya. Ya, jadi jangan terjebak dengan simbol-simbol. Beda sholat sah nggak? Yang penting rokaat, jangan beda. Yang satu sholatnya pakai ruku, satunya lagi nggak pakai ruku, baru salah. Jika cara sholat berbeda pun tidak masalah, apalagi urusan berpolitik. Ini nggak ada pesanan pemerintah loh Pak ya. Saya bukan PNS, saya dosen, tapi dosen swasta. Karena emang nggak mau jadi PNS, biar ngomong bebas. Nanti saya ngeritik menteri, saya biasa aja. Saya biasa Pak, ketemu menteri saya hajar aja ngomong menteri. Tapi saya nggak mau memperlukan menteri depan orang. Saya pun disinggung depan orang nggak mau, apalagi disinggung di mimbar. Maka kalau ngomong kepada orang-orang besar, kita besarkan dia, biar dia terima kalam kita. Nggak ada orang kita ngomong. Gitu. Mau nggak disinggung-singgung orang? Mau nggak? Nggak mau, ya. Kecuali pas pengajiannya. Emang pengajian itu tuh nyinggung-nyinggung orang. Tapi jangan nyinggung yang nggak berkelas. Kata Imam Syafi'i, kau singgung aku depan orang, jangan salahkan aku sulit menerima kalammu. Ya. Ini Imam Syafi'i, katanya ikut mazhab Syafi'i. Ya ikut juga lah akhlak Imam Syafi'i. Nyindir-nyindir di grup, ya kan? Nah itu hobi kita tuh ya. Orang Melayu ini suka sindir menyindir, dan itu salah satu kelebihannya. Ya. Berkah dari Allah katanya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad.